Navigasi bab 341-350. Semua yang hadir adalah rubah tua, dan mereka paling jago mengamati ekspresi orang. Melihat ekspresi Peng Shaokun, mereka segera tahu bahwa apa yang dikatakan Qi Yumin itu benar. Wan Feng Real Estate benar-benar telah memalsukan keuangannya. Tanda seru. Ini sebenarnya bukan apa-apa. Perusahaan besar mana yang tidak memiliki masalah dengan keuangannya. Namun, hal itu langsung diungkap oleh perusahaan investasi. Ini terlalu memalukan. Mereka akan menjadi bahan tertawaan di dunia bisnis di masa mendatang. Bahkan jika Peng Shaokun benar-benar menjadi orang hebat dalam dunia bisnis di masa depan, ini akan menjadi titik hitam dalam hidupnya. Di sisi lain, Kepala Seksi Yao mengabaikan perselisihan tersebut. Ia segera mengumumkan hasil lelang. Dengan ini saya umumkan bahwa Lingyun Real Estate telah memenangkan lelang untuk proyek ini. Dengan demikian, penawaran akhirnya diselesaikan. Sebagai kuda hitam, Lingyun Real Estate berhasil keluar dari pengepungan yang ketat. Dari Wan Feng Real Estate, Thunderbolt Real Estate, dan perusahaan real estate mapan lainnya. Mereka telah mengambil sepotong daging gemuk yang membuat orang meneteskan air liur. Chen Xuan yang sebelumnya dibenci semua orang, langsung menjadi bahan tertawaan. Semua orang yang hadir berbondong-bondong mendekatinya, mencoba mendekatinya. Presiden Chen benar-benar pahlawan di kalangan perempuan. Keberaniannya saja membuat kami tersipu. Tidak heran Presiden Chen mampu membangun perusahaan yang luar biasa di usia semuda itu. Ada alasannya. Saya yakin Lingyun Real Estate akan menjadi perusahaan real estate yang hebat di bawah kepemimpinan Presiden Chen. Presiden Chen, jika Anda tidak keberatan, saya bersedia melayani Anda. Dibandingkan dengan Presiden Chen, Peng Shaokun tidak ada apa-apanya. Aku bahkan tidak layak membawakan sepatumu. Peng Shaokun hanya mengandalkan pengaruh ayahnya. Dia cuma bantal bordir. Sudah lama kukatakan dia emas di luar tapi busuk di dalam, tapi tak seorang pun percaya padaku. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu harus melahirkan anak seperti Peng Shaokun? Petik 2. Benar sekali. Kalau aku melahirkan anak seperti itu, aku bisa menenggelamkannya sendiri di baskom berisi air. Petik 2. Kelompok orang ini juga ahli dalam mengubah situasi. Ketebalan kulit mereka sungguh mencengangkan. Peng Shaokun sangat marah hingga hidungnya hampir bengkok. Sekumpulan barang lama ini, aku akan mengingatmu. Petik 1. Pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba berbicara. Lingyun Real Estate menyambut semua mitra untuk bergabung dengan kami, tetapi mereka yang mengejek Presiden Chen tadi akan masuk daftar hitam dan tidak akan pernah bekerja sama dengan kami lagi. Begitu dia mengatakan ini, banyak ekspresi orang berubah drastis. Untuk menyenangkan Peng Shaokun, mereka mengejek Chen Xuan. Siapa yang mengira situasi akan tiba-tiba berubah 180 derajat? Lingyun Real Estate benar-benar mendapatkan proyek ini. Mereka awalnya ingin bersembunyi seperti kura-kura dan mencoba lolos begitu saja. Mereka tidak menyangka pemuda ini begitu pendendam. Presiden Chen belum mengatakan apa-apa. Kamu pikir kamu siapa? Benar. Presiden Chen adalah CEO Lingyun Real Estate yang sebenarnya. Bagaimana Anda bisa memberitahu kami apa yang harus dilakukan? Kamu cuma gigolo. Apa hakmu untuk berkompetisi di sini? Presiden Chen itu orang yang punya rencana. Bagaimana mungkin dia bisa dikendalikan olehmu? Semua orang mengarahkan ujung tombak mereka ke Ye Feng. Mereka ingin melakukan perlawanan terakhir. Chen Xuan menatap orang-orang ini dengan dingin. Ye Feng adalah pemegang saham terbesar Lingyun Real Estate, bahkan aku harus menuruti perintahnya. Karena dia bilang tidak mau bekerja sama denganmu, tentu saja aku harus tunduk dan mendengarkan perintahnya. Semua orang terkejut. Mereka awalnya mengira bahwa pemuda ini hanyalah pengikut Chen Xuan atau seorang gigolo yang dipeliharanya. Mereka tidak menduga dia menjadi pemegang saham utama Lingyun Real Estate. Orang-orang yang baru saja berbicara kasar padanya. Kali ini, mereka benar-benar putus asa. Namun, masih ada sebagian orang yang tidak menyerah dan ingin terus memohon. Ayo pergi. Ye Feng tidak memberi mereka kesempatan. Ia meninggalkan aula bersama Chen Xuan, Qi Yumin, dan Zhang Yuting. Peng Shaokun menatap punggung mereka, matanya penuh kebencian. Kamu Feng, Chen Xuan, Qi Yumin. Jangan terlalu cepat bahagia. Petik 1. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Tepat saat dia menggertakkan giginya. Tiba-tiba, dia menerima telepon dari ayahnya, Peng Wanian. Bagaimana situasi di pihak Anda? Bagaimana mungkin penawarannya gagal? Mengapa Qingyun Investment tiba-tiba menarik investasinya? Begitu Peng Wanian muncul, dia melontarkan beberapa pertanyaan. Orang bisa mendengar kemarahan yang tak berujung dalam suaranya. Ayah, biar aku jelaskan. Apa yang perlu dijelaskan? Gara-gara kamu, proyek-proyek besar yang kita bahas jadi berantakan. Kerugiannya setidaknya 1 miliar. Tidak mungkin, kan? Bukankah itu hanya proyek real estate yang tidak memenangkan tender? Apakah dampaknya sebesar itu? Kalian meremehkan pengaruh investasi Qingyun.
Orang-orang ini memilih bekerja sama dengan kami karena mereka mendengar bahwa kami diinvestasikan oleh investasi King Yun. Sekarang investasi King Yun telah menarik investasinya, mereka tentu saja akan mengakhiri kerja sama ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Awalnya aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memasukkanmu ke Dewan Direksi agar kau bisa mengambil alih posisiku di masa depan. Sekarang sepertinya itu mustahil dalam jangka pendek. Ayah. Baiklah, jika ada yang ingin kau katakan, kembalilah dan bicaralah. Setelah menutup telepon, Peng Shaokun hampir jatuh ke tanah. Dia tidak menyangka masalah ini akan berdampak sebesar itu. Dia bermimpi untuk bergabung dengan Dewan Direksi Cinda Corporation. Lagi pula, begitu ia masuk dalam Dewan Direksi Cinda Corporation, itu berarti ia telah memasuki inti kelompok itu. Di masa depan, ketika ayahnya, Peng Wanyan, pensiun, ia akan dapat mengambil alih Cinda Corporation. Mimpi ini hampir terwujud. Siapa sangka, bukan hanya penawarannya yang gagal, tetapi juga memicu reaksi berantai yang menyebabkan kerugian besar bagi grup. Sekarang, jangankan masuk dalam Dewan Direksi, dia bahkan bisa jadi tidak mampu lagi mempertahankan jabatannya sebagai wakil presiden perusahaan cabang. Dia tahu betul siapa pelakunya. Itu bukan Qiu Min. Itu juga bukan Chen Xuan. Itu Ye Feng. Jika tidak ada orang seperti itu, Qiu Min pasti tidak akan membelot pada menit terakhir. Tidak mungkin bagi Chen Xuan untuk membalikkan keadaan. Kamu Feng. Aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama denganmu. Bab 342 Jangan beri aku wajah. Bersulang. Kota Zonghai, Kompleks Villa Luoxi. Ini adalah tempat tinggal Qiu Min. Hari ini, King Yun Investment dan beberapa eksekutif Ling Yun Real Estate berkumpul bersama. Tanda seru tanda seru. Mereka merayakan tawaran Ling Yun Real Estate untuk proyek distrik Laocheng. Proyek ini merupakan proyek utama yang didukung oleh kota Zonghai. Ada peluang bisnis tak terbatas di baliknya. Mendapatkan proyek ini jelas merupakan kemenangan yang langka. Semua orang tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Ye Feng, aku benar-benar harus berterima kasih padamu kali ini. Kalau bukan karenamu, aku mungkin sudah tamat. Qiu Min memegang segelas anggur merah dan menatap Ye Feng dengan tulus. Dia sudah berganti ke gaun malam berwarna putih. Garis leher gaun malam ini sangat rendah, memperlihatkan sebagian besar bahunya yang putih dan lembut. Dari sudut pandang Ye Feng, pemandangannya indah. Kau sudah mengatakannya ratusan kali. Tujuan awalku bukan menyelamatkanmu, tapi menyelamatkan diriku sendiri. Ye Feng mengalihkan pandangannya dan saling bersulang dengan gelas masing-masing. Apapun yang terjadi, aku akan mengingat kebaikan ini. Jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan membalasnya, kata Qiu Min sambil meneguk anggur merah di gelasnya. Lalu, dia mulai batuk hebat. Ye Feng buru-buru meletakkan gelas anggurnya dan menepuk punggungnya, apakah kamu baik-baik saja? Qiu Min melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Anggur ini, rasanya tidak enak. Ye Feng segera membantunya duduk di sofa di sampingnya. Bukankah kamu biasanya minum? Qiu Min menggelengkan kepalanya. Kapanpun aku punya waktu luang, aku akan bermain mobil-mobilan, jadi aku tidak pernah menyentuh setetes pun alkohol. Ye Feng tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, mengapa kamu sangat menyukai balapan. Qiu Min mengacungkan tinju kecilnya. Karena aku suka sensasi menaklukkan. Saat aku mengendarai mobil balap, meninggalkan setiap mobil di belakangku dan memecahkan setiap rekor lintasan, sensasi kecepatannya tak tertandingi. Ye Feng tidak dapat menahan tawa mendengar kata-katanya. Apa yang kau tertawakan? Lalu kenapa kau ingin balapan? Qiu Min langsung bertanya ketika melihat ekspresinya. Sebenarnya aku tidak suka balapan, tapi karena kemampuanku terlalu kuat, aku harus mencari seseorang untuk dihajar, kan? Kalau tidak, bukankah itu akan sia-sia? Ye Feng memberikan jawaban yang agak konyol. Qiu Min tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Karena kamu tidak suka balapan, bagaimana kamu bisa begitu terampil? Kalau kamu tidak berlatih keras, sangat sulit menguasai teknik seperti milikmu. Ye Feng menyentuh hidungnya, tapi aku benar-benar tidak berusaha berlatih, rasanya seperti. Semuanya menjadi seperti ini dalam semalam. Qiu Min mengambil bantal dan menoleh ke samping. Bohong. Ye Feng merasa dirugikan. Dia mengatakan kebenaran. Namun, tidak ada cara untuk menjelaskan hal ini. Tidak mungkin dia memberitahu bahwa sistem itu tiba-tiba memberinya keterampilan mengemudi tingkat dewa, bukan? Pada saat ini, seorang eksekutif dari King Yun Investment tiba-tiba berjalan mendekat. Presiden Qiu, izinkan saya bersulang untuk Anda. Qiu Min buru-buru melambaikan tangannya. Direktur Wang, saya tidak tahu cara minum. Direktur Wang agak kesal. Tadi aku lihat kamu bersulang untuk Tuan Ye. Kenapa kamu tidak bisa minum bersamaku? Tidak mau memberiku muka. Qiu Min terus menggelengkan kepala dan menolak. Maaf, aku benar-benar tidak tahu cara minum. Wajah Direktur Wang menjadi gelap. Qiu Min,
Meskipun kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk perusahaan kali ini, tidak perlu berpura-pura, kan? Aku, Wang Yan, sudah puluhan tahun bekerja di perusahaan ini. Berapa banyak kontribusi besar yang telah kuberikan untuk perusahaan. Kamu bahkan tidak memberiku wajah kecil ini. Suaranya sedikit keras dan langsung menarik perhatian banyak orang. Qiumin sedikit mengernyit. Dia tahu betul bahwa pihak lain tengah memanfaatkan kesempatan untuk mempersulitnya. Dia adalah manajer umum Qingyun Investment, dan dia masih muda. Banyak karyawan lama di perusahaan itu yang tidak yakin padanya. Meskipun mereka telah melakukan pekerjaan yang hebat bagi perusahaan saat ini, masih banyak orang yang tidak puas. Wang Yan adalah salah satunya. Namun, pihak lainnya adalah Direktur Departemen Keuangan dan memiliki banyak suara di perusahaan. Qiumin tidak punya pilihan selain berhati-hati. Dia tidak punya pilihan selain mengambil gelas anggur dan meminumnya. Pada saat itu, sebuah tangan tiba-tiba terulur dan merebut gelas anggur itu. Presiden Qiu benar-benar tidak bisa minum. Kenapa aku tidak minum untuknya? Dia berbalik dan melihat profil samping Ye Feng yang tegas. Seolah-olah tidak peduli seberapa besar badai itu, dia bisa menahannya demi dia. Entah mengapa, dia tiba-tiba merasa tergantung. Sejak dia masih muda, dia selalu sangat mandiri. Dia tidak pernah bergantung pada siapapun. Namun saat ini, dia tiba-tiba menginginkan seseorang yang bisa diandalkan. Dia bisa membiarkannya berbaring di pelukannya untuk beristirahat ketika dia lelah. Inilah perasaan yang Ye Feng berikan padanya. Direktur Wang menatap Ye Feng dengan ekspresi yang sama. Aku bersulam untuk Direktur Qiu, kau hitung. Aku tidak bersulam untukmu. Dia ingin berkata, menurutmu, kamu siapa? Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa pihak lain tampaknya menjadi pemegang saham utama Lingyun Real Estate. Lagi pula, kedua belah pihak ini berada dalam hubungan kerjasama, jadi mereka harus saling menghargai. Itulah sebabnya dia mengubah kata-katanya pada waktunya. Ye Feng tersenyum tipis, bagaimana kalau begini, kamu bersulang 1 cangkir dan aku minum 3 cangkir. Tidak apa-apa. Direktur Wang menyipitkan matanya. Kau yakin? Ye Feng tidak berkata apa-apa lagi, dia langsung meminum anggur di cangkirnya. Lalu dia minum 2 gelas lagi. Dia mengangkat cangkir kosong itu dan menggoyangkannya di depan matanya. Direktur Wang mencibir. Dia menghabiskan anggur di gelasnya dan menuangkan segelas lagi. Biarkan aku bersulang lagi untukmu. Sekarang, semua orang bisa mengetahuinya. Direktur Wang ini sengaja mempersulit Ye Feng. Dia bersulang sekali, Ye Feng minum 3 kali. Tidak akan lama lagi dia akan mabuk karenanya. Chen Xuan yang sedang bersosialisasi di kejauhan berjalan cepat, Ye Feng, berhenti minum. Qiumin, yang berada di sampingnya, langsung menghentikannya. Aku akan meminumnya. Ye Feng menepis tangan mereka dan minum 3 cangkir lagi. Direktur Wang juga melihatnya dengan penuh minat dan meminumnya lagi. Mereka berdua minum cangkir demi cangkir di bawah tatapan semua orang. Ketika Direktur Wang menghabiskan gelas kelimanya, dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dia buru-buru menutup mulutnya dan bergegas ke kamar mandi. Namun, ekspresi Ye Feng tetap sama. Ia perlahan meletakkan cangkir anggurnya. Melihat ini, semua orang menampakkan ekspresi terkejut. Dia minum 15 gelas sekaligus. Sekalipun kadar alkohol dalam anggur merah tidak tinggi, orang awam tidak tahan meminumnya. Itu hanyalah lautan. Ye Feng dengan tenang berbalik menatap Qiumin, apakah aku tampan? Qiumin mengangguk tanpa sadar. Tampan. Ye Feng memaksakan senyum sebelum terjatuh. Qiumin buru-buru mendukungnya. Akan tetapi, tenaganya tidak cukup untuk menopang tubuh sebesar itu. Dia langsung ditekan ke sofa oleh Ye Feng. Sebelum Ye Feng benar-benar kehilangan kesadaran, hanya ada satu kata dalam pikirannya. Lembut sekali. Bab 343 Apakah Anda menyelamatkan Bima Sakti di kehidupan masa lalu Anda? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Feng tergeletak di sofa, tidur seperti babi mati. Qiumin dan yang lainnya langsung sakit kepala. Mengapa aku tidak mengirimnya kembali, kata Chen Xuan tanpa daya. Tanda seru. Kamu perempuan. Kamu tidak bisa menyeretnya. Qiumin menggelengkan kepalanya dan menolak saran ini. Baru saja, orang ini menabraknya. Rasanya seperti ada kuali seberat 1000 pon yang hancur. Dia hampir tergencet. Bahkan sekarang, dadanya masih terasa sakit. Namun, dia terlalu malu untuk mengungkapkannya di depan umum. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menahannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Chen Xuan melotot ke arah Ye Feng. Mengapa orang ini pamer? Apakah Anda suka menjadi pahlawan yang menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan? Kalau tidak, biarkan dia tidur di sini malam ini, kata Qiumin. Dia segera merasa semua mata tertuju padanya. Wajah cantiknya langsung memerah ketika ia menambahkan, aku punya banyak kamar tidur di rumah. Aku akan tidur di lantai 2 dan membiarkannya tidur di lantai 1. Akan lebih baik jika dia tidak menjelaskannya.
Semakin dia menjelaskan, semakin canggung perasaannya. Semua pria yang hadir memandang Ye Feng dengan iri. Untuk bisa tinggal di kamar Qiu Min. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka impikan. Pria ini sungguh beruntung dengan wanita. Mereka benar-benar tidak tahu apakah dia benar-benar mabuk atau hanya berpura-pura. Mendengar kata-kata Qiu Min, Chen Xuan langsung cemas. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kalian berdua? Dia tidak tahu mengapa dia keberatan. Singkatnya, dia tidak ingin Ye Feng berbagi kamar dengan wanita lain. Itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Qiu Min mengangkat bahu tak berdaya. Apakah kamu punya cara lain? Chen Xuan terdiam. Dia tidak bisa memikirkan cara lain. Pada saat ini, Zhang Yuting berkata, mengapa tidak meminta Suster Xuan tinggal dan membantu merawatnya? Begitu dia mengatakan ini, para pria yang hadir bahkan lebih iri dan sedikit cemburu. Dia berada di ruangan yang sama dengan dua wanita cantik. Sekalipun dia tidak melakukan apa-apa, hanya memikirkannya saja sudah membuatnya tertawa. Chen Xuan melirik Qiu Min. Dia ragu-ragu. Jika hanya mereka berdua, situasinya akan sedikit canggung. Dia langsung menoleh ke Zhang Yuting. Kalau begitu, kamu juga bisa tinggal bersamaku. Semua pria yang hadir hampir terjatuh ketika mendengar itu. Kini, mereka tak lagi iri dan cemburu. Mereka bahkan sedikit membencinya. Anak ini menyelamatkan Bima Sakti di kehidupan sebelumnya, kan? Bagaimana dia bisa berada di ruangan yang sama dengan tiga wanita cantik? Qiu Min segera mengambil keputusan. Kalau begitu, kalian berdua akan tinggal dan membantu merawatnya. Lalu, ia menatap yang lain dengan tatapan meminta maaf. Sekian untuk perjamuan malam ini. Semuanya, kembali dulu. Karena tuan rumah sudah berkata demikian, para tamu hanya bisa pergi satu demi satu. Ketika mereka melewati Ye Feng, mereka ingin menendangnya. Orang ini benar-benar musuh masyarakat semua orang. Ayo kita bawa dia ke kamar tidur dulu. Qiu Min menunggu semua orang pergi sebelum berbalik untuk menyapa Chen Xuan dan Zhang Yuting. Ketiga wanita itu langsung menyerang. Mereka menyeret Ye Feng ke kamar tidur di lantai pertama. Meski jaraknya tidak jauh, tetap saja hal itu membuat mereka bertiga kelelahan. Mereka berbaring di lantai tanpa mempedulikan citra mereka, tidak ingin bergerak sama sekali. Kenapa orang ini berat sekali? Dia seperti babi mati. Apakah dia makan baja setiap hari? Ini terlalu berat. Bukankah kamu memanggilnya bajingan? Apa maksudmu? Seekor kura-kura memakan batu. Dia bertekad. Hahaha. Ketiga wanita itu menemukan kebahagiaan dalam penderitaan mereka. Hubungan mereka tampaknya menjadi jauh lebih dekat. Setelah beberapa waktu, mereka mendapatkan kembali sebagian kekuatan mereka. Baru pada saat itulah mereka bertiga bangkit. Haruskah kita membantunya melepas bajunya? Seberapa tidak nyamannya tidur seperti ini? Zhang Yuting menyarankan dengan lembut. Kalau begitu, bantu dia melepaskannya. Qiu Min segera berbalik menatapnya. Aku tidak bisa. Biarkan Suster Xuan pergi. Zhang Yuting cepat melambaikan tangannya, wajahnya memerah. Aku tidak bisa. Qiu Min harus pergi. Chen Xuan juga menggelengkan kepalanya dengan cepat dan menyalahkan Qiu Min. Aku juga tidak bisa. Aku alergi terhadap pria. Qiu Min juga menolak dengan tergesa-gesa. Lupakan saja. Biarkan dia tidur seperti ini. Kita sudah berusaha sebaik mungkin. Itu masuk akal. Saya setuju. Ketiga wanita itu segera pergi dan kembali ke kamar tidur masing-masing. Villa Qiu Min hanya memiliki 3 kamar tidur. Ye Feng menempati satu ruangan. Qiu Min memiliki kamarnya sendiri. Chen Xuan dan Zhang Yuting tidak punya pilihan selain berbagi kamar. Setelah mencuci piring, mereka berdua kembali ke tempat tidur. Saudari Xuan, apakah menurutmu Nona Qiu tampaknya tertarik pada Ye Feng? Kurasa tidak. Nona Qiu orang baik. Aku tidak bilang dia buruk, tapi menurutku cara dia memandang Ye Feng berbeda. Kalau dia tidak tertarik, kenapa dia membiarkannya tinggal di rumahnya? Kalaupun dia tertarik sama dia, itu bukan apa-apa. Bukankah itu wajar bagi mereka karena dia belum menikah? Apakah kamu tidak cemburu sama sekali? Kenapa aku harus cemburu? Aku bukan tipenya. Kakak, jangan bohong. Aku sudah bersamamu lebih dari 2 tahun. Apa kau pikir aku tidak mengenalmu? Apa yang kamu ketahui tentangku? Jika kamu tidak tertarik pada Ye Feng, apakah kamu akan tinggal di sini malam ini? Bukankah kamu memintaku untuk tinggal dan menjaganya? Aku memberimu jalan keluar. Aku tahu kau khawatir mereka berada di ruangan yang sama. Aku tidak berpikir seperti itu. Kak, kalau kamu benar-benar suka sama dia, kamu harus manfaatin kesempatan itu. Kalau enggak, nanti dia bisa direbut orang lain duluan. Bagaimana kita memanfaatkan kesempatan ini? Bagaimana kalau, pergi ke kamarnya sekarang dan masak nasi selagi dia mabuk dan pingsan? Gadis bau, beraninya kau bercanda denganku. Hehehe, Kak, aku salah, aku nggak berani ngulangin lagi. Mendesah.
Chen Xuan bermain dengannya sebentar dan langsung berpikir keras. Zhang Yuting bercanda. Namun dia merasakan adanya bahaya. Qiu Min tidak kalah dengannya dalam hal penampilan, temperamen, pengetahuan, atau karir. Di beberapa tempat, dia bahkan lebih baik. Misalnya, dalam hal balapan, dia memiliki minat yang sama dengan Ye Feng. Jika dia tidak mengambil inisiatif, kemungkinan besar pihak lain akan mendahuluinya. Sekilas kekecewaan terpancar di mata Zhang Yuting. Meskipun dia membujuk Chen Xuan untuk mengambil inisiatif. Namun, dia merasakan sedikit masam di hatinya. Sebenarnya dia juga sedikit menyukai Ye Feng. Namun pesaingnya terlalu kuat. Chen Xuan dan Qiu Min keduanya wanita cantik dengan karir yang sukses. Dibandingkan dengan mereka, dia tidak memiliki keuntungan sama sekali. Namun, dia tetaplah seorang wanita elit yang berpengetahuan luas dan berpenghasilan tinggi. Dia tidak mungkin pembantunya, kan? Bab 344 Jangan biarkan siapapun pergi. Pada saat yang sama, di ruangan lain, Qiu Min sedang berbaring di tempat tidur. Dia meletakkan dagunya di atas tangannya. Kedua kakinya yang kecil dan lembut bergoyang maju mundur. Pikirannya dipenuhi dengan penampilan Ye Feng. Tanda seru. Kalau dipikir-pikir lagi, dia hanya bertemu Ye Feng 2 kali. Tetapi 2 kali ini telah meninggalkan kesan yang tak terlupakan padanya. Pertama kali adalah ketika dia terlindas olehnya di mobil balap yang sangat dia banggakan. Dia tidak akan pernah melupakan adegan saat mobil sport Ye Feng terbang di atas kepalanya. Pada saat itu, dia benar-benar tertaklukkan olehnya. Dan malam ini, ketika dia menghadapi kesulitan, Ye Feng melangkah maju sekali lagi dan menghalangi anggur untuknya. Setelah minum 15 gelas berturut-turut, dia begitu mabuk hingga pingsan. Ketika dia melihat profil sampingnya, jantungnya berdebar kencang seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti bagaimana rasanya dilindungi. Ye Feng, kamu tidak bisa lepas dariku. Qiu Min tersenyum percaya diri. Meskipun dia bisa melihat bahwa Chen Xuan tampaknya mempunyai perasaan terhadap Ye Feng, dia tidak peduli. Wanita cantik akan dikejar oleh pria. Begitu pula dengan lelaki berprestasi yang juga menjadi incaran banyak wanita. Ini akan semakin membuktikan keunggulan pihak lain. Adapun Qiu Min, sebagai seseorang yang mencintai balapan, dia tidak takut dengan persaingan. Semakin menantang, semakin bersemangat pula dia. Chen Xuan, terimalah pertarungannya. Hari berikutnya, Ye Feng belum sepenuhnya pulih dari keterkejutannya sampai sarapan. Saya begitu bingung tadi malam sampai-sampai saya benar-benar menginap di rumah Qiu Min. Dia bahkan menikmati pelayanan dari 3 wanita cantik. Meski tak ada yang melayaninya, namun sedikit disayangkan. Namun, perlakuan semacam ini sendiri membuat segalanya terasa seperti mimpi. Apa kamu tidak tidur nyenyak tadi malam? Tanya Qiu Min khawatir sambil memasukkan makanan ke dalam mangkuknya. Kamu masih mabuk. Mau kubuatkan bubur? Chen Xuan juga mengambil beberapa makanan untuknya, wajahnya penuh kekhawatiran. Qiu Min berbalik dan menatapnya dengan tatapan tidak bersahabat. Chen Xuan balas melotot tanpa mundur. Udara dipenuhi bau mesiu. Itu, apakah ada di antara kalian yang memanfaatkanku tadi malam? Ye Feng meletakkan mangkuk dan sumpitnya, lalu menatap ketiga wanita itu. Yang menanggapinya adalah 3 tatapan tajam. Dia melakukannya untuk memadamkan api, tetapi dia tidak menyangka akan terbakar. Dia menelan ludahnya dan buru-buru mengubah kata-katanya. Jangan salah paham, maksudku, aku tidak mabuk dan memanfaatkanmu, kan? Tanganmu masih di badanmu, itu membuktikan kalau kamu masih jujur, jawab Qiu Min sambil memasukkan nasi ke mulutnya. Dengan kata lain, jika dia berani menyentuhnya tadi malam, dia akan memotong tangannya. Ye Feng buru-buru menarik tangannya, haha, bagus. Chen Xuan meletakkan mangkuk dan sumpitnya. Aku akan kembali ke kantor nanti. Mau kuantar? Ye Feng melambaikan tangannya, tidak perlu. Kemudian, dia melihat tatapan Chen Xuan beralih antara dia dan Qiu Min. Seolah-olah dia sedang waspada terhadap sesuatu. Jangan khawatir, aku akan pergi setelah makan. Dia hanya bisa memberi jawaban mengiyakan. Chen Xuan tersipu. Apa hubungannya denganku, kau mau pergi atau tidak? Dengan itu, dia menarik Zhang Yuting menjauh. Ye Feng menggelengkan kepalanya. Wanita memang merepotkan. Qiu Min menatapnya dengan tatapan tidak ramah. Apa kau tidak memperlakukanku sebagai wanita? Ye Feng melambaikan tangannya. Kamu berbeda, kamu tidak punya banyak pikiran. Qiu Min menatapnya. Maksudmu aku tidak berperasaan? Ye Feng langsung menutup mulutnya. Ia tidak berani bicara lagi. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Qiu Min melihat dia diam, jadi dia berinisiatif bertanya. Apa itu? Jika Chen Xuan dan aku jatuh ke air, siapa yang akan kau selamatkan terlebih dahulu? Batuk. Ye Feng bahkan tidak repot-repot menyeka mulutnya. Ia bergegas pergi. Qiu Min menutup mulutnya dan tertawa. Babak ini seri.
Ayah, kita akan bertemu siapa? Peng Shaokun mengikuti ayahnya, Peng Wanian, ke villa nomor 1 di distrik Villa Mid Mountain, Zonghai. Villa di pegunungan itu benar-benar dianggap sebagai langit-langit di Zonghai. Membuka jendela, mereka tidak hanya dapat melihat pemandangan indah Danau Tianxin, tetapi mereka juga dapat melihat seluruh kota Zonghai. Mereka yang mampu tinggal di tempat seperti itu merupakan orang-orang penting di kota Zonghai. Orang bisa membayangkan status orang yang bisa tinggal di villa nomor 1. Diam. Nanti kalau kamu masuk, jangan ngomong sembarangan, dengar aku. Peng Wanian buru-buru membentak dengan suara rendah. Mengerti, Peng Shaokun segera setuju. Ayahnya, Peng Wanian, adalah pengusaha terkaya ketiga di Zonghai. Bahkan dia sangat berhati-hati. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya identitas pemilik villa ini. Ketika mereka berdua memasuki aula utama di bawah bimbingan pelayan, dia menyadari sudah banyak orang yang duduk di dalamnya. Mereka semua adalah orang-orang penting dalam dunia bisnis Zonghai. Beberapa orang duduk di sofa, sementara sebagian besar berdiri. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk duduk. Maaf, Tuan Peng. Sofanya penuh. Bagaimana kalau Anda pindahkan kursi dan duduk? Pria parubaya yang duduk di tengah sofa memperlihatkan senyum ramah. Peng Wanian melihat sekeliling tetapi tidak menemukan kursi. Ia hanya bisa melambaikan tangannya dengan hormat. Terima kasih, Tuan Niu. Saya akan berdiri saja. Pak Niu tidak berkata apa-apa lagi. Ia malah menatap orang di sebelahnya. Lanjutkan. Peng Shaokun terkejut dan marah. Dia sangat marah karena ayahnya, yang merupakan orang terkaya ketiga di Zonghai, bahkan tidak diberi hak untuk duduk. Yang mengejutkan, ayahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa dendam, seolah-olah ia sangat takut kepada orang tersebut. Hal ini membuatnya semakin bingung. Siapakah pria parubaya ini? Itu benar-benar sekuat itu. Pada saat ini, orang di sampingnya melanjutkan. Ye Feng ini sepertinya muncul entah dari mana tahun ini. Dia berubah dari seorang mahasiswa miskin menjadi seorang pebisnis pemula yang mengendalikan banyak perusahaan berkualitas tinggi. Mata Peng Shaokun berbinar. Sepertinya orang-orang ini sedang mempelajari Ye Feng. Mungkinkah mereka punya dendam terhadap Ye Feng? Jika memang begitu, itu akan bagus sekali. Musuh dari musuh adalah teman. Dan tampaknya, teman ini memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Bukankah mudah menghadapi Ye Feng kecil? Hahaha, bajingan kecil, kamu tidak akan bisa berlarian selama beberapa hari lagi. Kita bisa menyelesaikan masalah lama dan baru bersama-sama. Ada juga Chen Xuan dan Qiu Min. Aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Bab 345 mereka yang mengikuti aku akan diberkati. Setelah mendengarkan perkenalan orang tersebut, Tuan Niu perlahan-lahan bersandar di sofa, sambil meraba-raba mencari untaian tasbih di tangannya. Kedengarannya makhluk kecil ini cukup menarik. Mendengar ini, semua orang memujinya. Tanda seru. Bagaimana mungkin karakter sekecil itu bisa dibandingkan dengan Tuan Niu? Benar. Anak ini memang kuat, tapi di depan Tuan Niu, dia seperti lalat yang menggoyang pohon. Tuan Niu adalah tokoh berpengaruh di Provinsi Guangdong Selatan. Bagaimana mungkin seorang Ye Feng bisa menarik perhatian Anda? Tuan Niu ingin menghancurkannya seperti semut. Pria parubaya itu adalah pemimpin sebenarnya dari perusahaan Fuli di Provinsi Guangdong Selatan, Niu Sidun. Sebelumnya, Mo Chaosheng datang ke Zonghai untuk mendapatkan pecahan peta harta karun keluarga Shen. Mengapa dia harus mati sebelum berhasil? Dan dia bahkan meninggalkan kekacauan. Dia tidak punya pilihan selain menanganinya secara pribadi. Pada saat ini, senyum muncul di wajah Niu Sidun ketika dia mendengar pujian semua orang. Karena semua orang sudah bilang begitu, aku ingin bertemu langsung dengan si kecil ini. Kira-kira, kamu mau datang dan menyemangatiku, ya? Begitu dia mengatakan hal itu, semua yang hadir terdiam. Meskipun mereka memandang rendah Ye Feng, mereka tahu bahwa orang ini tidak bisa dianggap remeh. Mereka semua adalah orang-orang yang berpengetahuan luas, mereka tentu mendengar bahwa kekayaan pribadi Ye Feng menduduki peringkat kelima di Zonghai. Dia lebih kuat dari banyak orang yang hadir. Bahkan Mo Chaosheng pun tewas di tangannya. Mereka harus menyinggung musuh yang begitu kuat demi Niu Sidun. Mereka masih sedikit ragu. Niu Sidun menggosok tasbih di tangannya dan tersenyum. Dia menatap semua orang tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ruang tamu menjadi sunyi. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berbicara lebih dulu. Saya bersedia menjadi pion Tuan Niu. Semua orang menoleh dan melihat bahwa orang yang berbicara itu adalah seorang pemuda. Banyak orang mengenalinya. Mereka tahu bahwa dia adalah putra satu-satunya Peng Wanian, Peng Shaokun. Peng Wanian tidak menyangka putranya tiba-tiba berbicara dan terkejut. Namun, sudah terlambat untuk menghentikannya. Senyum di wajah Niu Sidun semakin lebar. Sepertinya Zonghai masih punya pahlawan, apalagi pahlawan muda. Ia tampaknya menyiratkan bahwa orang-orang tua lainnya yang hadir semuanya beruang. Meski semua orang tidak senang,
tak seorang pun berani menunjukkannya di wajah. Mereka tidak berani menyinggung Ye Feng. Mereka tidak berani menyinggung Niu Sidun. Meskipun lingkup pengaruh pihak lain sebagian besar terkonsentrasi di Provinsi Guangdong Selatan. Tetapi bahkan di Zonghai, dia masih memiliki pengaruh yang kuat. Kecuali benar-benar diperlukan, tidak ada seorang pun yang berani menyinggung musuh yang begitu kuat. Niu Sidun menatap Peng Shaokun dengan penuh penghargaan. Siapa namamu? Peng Shaokun buru-buru menjawab, namaku Peng Shaokun. Niu Sidun mengangguk. Saya paling suka berteman, dan saya sangat murah hati kepada teman-teman saya. Saya tidak datang ke Zonghai dengan tangan kosong. Saya membawa investasi puluhan miliar dolar. Seberapa banyak yang bisa Anda makan akan bergantung pada kemampuan Anda sendiri. Peng Shaokun sangat gembira. Awalnya dia ingin Niu Sidun membantunya menyingkirkan Ye Feng. Dia tidak menyangka akan mendapat keuntungan yang tidak diduga. Cinda Corporation baru saja kehilangan lebih dari 1 miliar yuan karena dia. Jika dia bisa mendapatkan investasi Niu Sidun kali ini. Belum lagi yang lebih banyak lagi, hanya butuh beberapa miliar bahkan puluhan miliar saja. Dia bisa menebus kesalahannya. Dia telah berhasil masuk dalam dewan direksi perusahaan. Memikirkan hal itu, ia buru-buru mengangguk hormat. Jangan khawatir, Tuan Niu. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Peng Wanyan juga sangat gembira. Dia takut putranya akan mengatakan sesuatu yang salah dan menyinggung Tuan Niu. Dia tidak menyangka akan mendapat jackpot. Dia bahkan mendapat kekaguman dari Tuan Niu. Tuhan benar-benar memberkati putranya. Adapun yang lainnya, mereka dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu bahwa Niu Sidun telah membawa investasi sebesar itu, mereka pasti akan menyatakan pendiriannya tanpa ragu-ragu. Namun, masih belum terlambat untuk menebusnya. Mereka langsung berebut untuk berbicara. Tuan Niu, jangan khawatir, perusahaan Zhao Kang siap melayani Anda. Jika Tuan Niu membutuhkan saya pasti akan melewati api dan air. Bukankah hanya Ye Feng? Selama Tuan Niu mengucapkan kata itu, aku pasti akan mengambil kepalanya. Tuan Niu bahkan tidak perlu melakukan apapun. Kami bisa membantu Anda menyingkirkannya. Tuan Niu adalah raja yang sebenarnya. Niu Sidun tersenyum ramah lagi ketika melihat sikap antusias semua orang. Dia mengusap-usap tasbih di tangannya, tampak seperti orang beriman yang taat. Aku bisa menjadi bodhisattva beralis rendah, dan aku juga bisa menjadi Vajra pemarah. Siapapun yang menaatiku pasti akan diberkati kemakmurannya. Siapapun yang menentangku akan mati. Meskipun suaranya tidak keras, namun kedengaran seperti bel yang keras. Itu mengguncang hati semua orang. Hati mereka dipenuhi rasa takut. Untuk sesaat, mereka tidak dapat mengetahui siapa pria baik ini. Apakah dia seorang Buddha atau setan? Setelah meninggalkan rumah Qiyumin, Ye Feng pergi ke rumah Su Jingxin seperti biasa. Begitu dia masuk, dia melihat Liu Wenyuan tengah mengerutkan kening sambil berpikir keras. Di depannya ada setumpuk surat tebal. Di era informasi canggih seperti sekarang ini di mana internet sudah sangat canggih, orang-orang yang masih berkomunikasi lewat surat mungkin sudah hampir punah, bukan? Bingung, dia berjalan mendekat. Guru, apa yang Anda lihat? Liu Wenyuan mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan ekspresi rumit. Surat-surat ini dikirim oleh para pemimpin berbagai sekte. Ye Feng semakin bingung, para pemimpin sekte dari berbagai sekte. Mengapa mereka mengirimimu surat? Mungkinkah mereka ingin menantangmu? Liu Wenyuan tersenyum getir. Bukan itu. Isi surat-surat ini. Aku di sini untuk merebut suratmu. Ye Feng tercengang, mereka ingin merebutku. Apa aku sepopuler itu sekarang? Liu Wenyuan menatapnya dengan emosional. Setelah pertarunganmu dengan Duan Jiangliu, kau menjadi terkenal di dunia seni bela diri. Saat ini, banyak sekte mengincarmu, ingin melindungimu. Ye Feng menatap surat-surat itu dengan rasa ingin tahu, apa isinya. Liu Wenyuan menghela nafas. Isinya mirip. Mereka bilang kau jenius bela diri dan harapan dunia bela diri Tiongkok. Rasanya seperti melempar mutiara ke babi di tangan orang sepertiku yang bukan anggota sekte manapun. Bergabung dengan sekte bangsawan yang terkenal adalah pilihan yang tepat. Ketika Ye Feng mendengar dua kalimat pertama, dia merasa orang-orang ini memiliki selera yang bagus. Namun, ketika dia mendengar bagian akhir kalimatnya, dia langsung mengejek. Sekte bangsawan. Hah. Bab 346 Aku pendukungku. Guru, jangan khawatir. Saya tidak peduli dengan sekte bangsawan manapun. Saya hanya punya satu guru dalam hidup saya. Namanya Liu Wenyuan. Ye Feng segera mengungkapkan pikirannya. Liu Wenyuan sangat tersentuh. Kalau orang lain, mereka pasti akan dengan senang hati menyetujuinya saat mendengar banyak sekte saleh yang merekrut mereka. Tanda seru. Lagi pula, manfaatnya terlalu banyak. Tapi Ye Feng tidak peduli. Itu sungguh langka. Meskipun guru tidak sanggup berpisah denganmu, demi masa depanmu, aku rasa kamu harus mempertimbangkannya. Ye Feng ingin berbicara tetapi dia diganggu.
Dengan bakatmu, sekte manapun yang kau masuki, kau akan sepenuhnya berkembang. Terlebih lagi, di masa depan, saat kau menjelajahi dunia persilatan, dengan sekte sebagai pendukungmu, orang lain akan mengagumimu. Ye Feng tidak menunggunya selesai dan menyela, Tuan, jangan bicara lagi. Aku tidak peduli dengan pengasuhan atau dukungan. Akulah dukunganku sendiri. Liu Wenyuan menatapnya dengan serius. Apakah kamu sudah benar-benar memikirkannya? Ye Feng mengangguk, tidak ada yang perlu dipertimbangkan, aku tidak berniat berkecimpung di dunia persilatan, aku tidak perlu menggunakan nama orang lain untuk menghiasi diriku. Liu Wenyuan sangat tersentuh. Murid yang baik, murid yang baik. Sebelum dia bisa mempertahankan perasaan ini terlalu lama, Ye Feng berbicara lagi. Guru, bukan berarti saya ingin mengkritik Anda, tetapi jika Anda seorang pahlawan terkenal di dunia seni bela diri, murid Anda juga akan punya muka jika mengatakannya. Sekte-sekte yang katanya benar ini masih berani menindas kita. Guru, Anda harus bekerja keras. Wajah Liu Wenyuan menjadi gelap. Bajingan kecil, kau baru saja bilang kau tidak perlu nama orang lain untuk menghias dirimu. Apa kau akan berubah pikiran sekarang? Lihat aku. Tuan, tolong ampuni nyawaku. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Su Jingxin, tetapi dia tidak melihatnya sepanjang pagi. Bahkan ketika Ye Feng selesai berlatih dan pergi, dia tidak melihat siapapun. Tepat saat dia sedang berkendara menuju villa pemandangan danau. Tiba-tiba, pemberitahuan sistem berbunyi di telinganya. Peluang baru telah ditemukan, tuan rumah. Silakan ikuti jalur saat ini sejauh 300 meter dan belok kanan ke Jalan Changchun. Ye Feng mengikuti instruksi sistem dan bergerak maju. Akhirnya, mereka tiba di sebuah kedai teh mewah bernama Changchun Tea House. Ini membuatnya sedikit bingung. Mengapa sistem membawanya ke sini? Apakah dia mengundangnya minum teh? Meskipun bingung, dia tetap mendorong pintu dan keluar dari mobil. Bagian dalam garasi didekorasi dengan mewah, dan orang-orang yang masuk dan keluar semuanya adalah orang-orang kelas atas yang berseni. Pelayan itu segera maju untuk menyambutnya. Halo, Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Ye Feng menggaruk kepalanya dan hendak berbicara. Pada saat ini, dia mendengar suara wanita yang dikenalnya di belakangnya. Ye Feng, kenapa kamu di sini? Ye Feng berbalik, ternyata itu Lin Qianqian. Aku, kenapa kamu di sini? Lin Qianqian menunjuk orang-orang di belakangnya. Aku di sini untuk membicarakan sesuatu dengan teman-temanku. Baru saat itulah Ye Feng menyadari ada beberapa orang yang mengikutinya dari belakang. Totalnya ada 4 orang, 1 laki-laki dan 3 perempuan. Mereka berempat pun mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Qianqian, siapa pria tampan ini? Ya, cepatlah dan perkenalkan kami. Mungkinkah itu mantan kekasihmu? Aku perhatikan caramu memandangnya agak berbeda. Ketiga gadis itu langsung menggodanya. Satu-satunya pria itu memiliki pandangan yang bermusuhan di matanya. Itu seperti seekor singa jantan yang mengetahui ada singa jantan lain yang memasuki wilayah kekuasaannya. Lin Qianqian tersipu. Jangan bicara omong kosong. Dia tuan tanahku. Ketika ketiga gadis itu mendengar ini, mereka langsung menampakkan ekspresi terkejut. Ada apa? Apakah dia pemilik rumahmu? Bukankah kamu yang bertanggung jawab atas villa pemandangan Danau Zongtian? Kalau begitu, jadi, pria tampan ini menginap di villa Zongtian Lakeview. Jadi, kamu pewaris generasi kedua yang super kaya. Dan dia sangat tampan. Dia tipikal pria tinggi, kaya, dan tampan. Mata ketiga gadis itu langsung berbinar. Wajah pria itu semakin muram. Ia menatap Lin Qianqian dan berkata, Qianqian, ayo cepat masuk. Tuan Kong akan segera datang. Lin Qianqian menatap Ye Feng dengan agak susah payah. Kau, mau bergabung dengan kami? Ye Feng ingin terus mencari harta karun, jadi dia melambaikan tangannya. Tidak, terima kasih. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, ketiga gadis itu langsung bergegas mendekat. Ayo ikut. Kita juga bisa saling mengenal. Kemudian, mereka mendorongnya ke kamar pribadi tanpa penjelasan apapun. Ye Feng merasa seperti memasuki gua sutra yang melingkar. Seolah-olah dia bisa dimakan hidup-hidup oleh setan laba-laba, ini kapan saja. Setelah mereka duduk, Lin Qianqian memperkenalkan mereka satu sama lain. Nama anak laki-laki itu Sun Ke. Dia teman sekelasnya di universitas dan sekarang berkecimpung di bisnis perhiasan. Dia mendengar bahwa bisnisnya cukup besar, dan banyak selebriti datang kepadanya untuk membeli perhiasan. Ketiga gadis lainnya adalah sahabatnya di universitas. Apa pekerjaan Tuan Ye? Aku masih sekolah. Wah, kamu keren banget. Kamu punya pacar. Tetap saja, tidak, aku tidak. Lalu apa pendapatmu tentangku? Ye Feng dikelilingi oleh ketiga wanita yang, seperti serigala, dia berkeringat dingin. Lin Qianqian sedikit malu. Bisakah kalian lebih pendiam? Apa kalian belum pernah melihat pria sebelumnya? Saya telah melihat banyak pria,
tetapi jarang melihat pria jangkung, kaya, dan tampan seperti Ye Feng. Baiklah, jangan bicara omong kosong. Tidakkah kau lihat Qian sedang cemas? Oh, aku mengerti. Pantas saja dia tidak memperkenalkan kita pada sumber daya berkualitas tinggi seperti itu. Jadi dia ingin menghabiskan semuanya untuk dirinya sendiri. Dia lupa persahabatan ketika dia melihat laki-laki. Lin Qian merasa malu dengan ejekan mereka. Dia dengan cepat mengamati ekspresi Ye Feng. Dia takut mereka akan membuatnya tidak bahagia. Untungnya, Ye Feng tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Ia masih tersenyum. Dia menghela napas lega. Pada saat ini, Sun Ke mencibir. Saya sudah melihat banyak pewaris generasi kedua yang kaya. Kebanyakan dari mereka tidak punya otak. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua menoleh dengan terkejut. Perkataannya jelas ditujukan padanya. Mengenai siapa yang menjadi sasarannya, tentu saja, hal itu tidak perlu dijelaskan lagi. Bab 347 orang ini berpura-pura lagi. Sun Ke, apa kau tidak bertindak terlalu jauh? Ya, kamu sudah dianggap meriam peta. Apa salahnya kalau orang lain jadi kaya? Tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa orang yang tidak berguna dalam suatu kelompok, tetapi Anda tidak dapat memperlakukan semua orang sama. Ketika ketiga gadis itu mendengar kata-kata Sun Ke, mereka langsung memiliki pendapat yang berbeda. Tanda seru. Sun Ke menghadapi pertanyaan mereka dengan tenang. Saya tidak bicara omong kosong. Saya berkecimpung di bisnis perhiasan dan sering bertemu dengan pewaris generasi kedua yang kaya raya ini. Karena mereka telah menjalani kehidupan yang baik sejak muda, mereka tidak tahu bahwa uang itu sulit didapat. Mereka menghabiskan uang seperti air. Sambil berbicara, ia memberi contoh. 2 hari yang lalu, seorang pewaris generasi kedua yang kaya memesan kalung senilai 200.000 yuan dari saya untuk mengejar seorang gadis. Akhirnya, ia ditolak oleh gadis itu. Karena marah, ia melemparkan kalung itu ke air. Lin Qian dan yang lainnya tercengang. Hanya karena ditolak, dia melemparkan kalung senilai 200.000 yuan ke dalam air. Perilaku semacam ini sungguh tidak berakal budi. Setelah Sun Ke selesai berbicara, ia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Feng. Apakah kau mengakui bahwa ada banyak orang bodoh di antara generasi kedua yang kaya? Ye Feng mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Mendengar kata-katanya, Sun Ke dan ketiga gadis itu tercengang. Apakah orang ini tidak mendengarnya? Dia mengejeknya. Dia bukan saja tidak membantah, dia bahkan menyetujuinya. Apakah dia benar-benar bodoh, atau dia hanya berpura-pura? Sun Ke menjadi semakin bangga. Kurasa pewaris generasi kedua yang kaya sepertimu menghabiskan uang orang tuamu. Tidak ada yang perlu dipamerkan. Hanya dengan bekerja keras dan memperkaya diri sendirilah yang paling berharga. Ye Feng tersenyum tipis. Maaf, saya juga generasi pertama yang kaya. Sun Ke yang berbicara dengan penuh percaya diri, tiba-tiba merasa lehernya tercekik. Wajahnya memerah dan dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Kamu, bercanda, kan? Bukankah kamu baru saja bilang kamu masih mahasiswa? Dia tidak mau menyerah dan langsung bertanya. Siapa bilang mahasiswa tidak bisa memulai bisnis? Ye Feng juga bertanya. Tapi, bahkan jika kamu memulai bisnis, bagaimana kamu bisa membeli rumah di Zhongtian Lakeview Villa? Sun Ke merasa ada terlalu banyak celah dalam perkataan pihak lain. Zhongtian Lakeview Villa adalah salah satu villa termewah di Zhonghai. Rumah-rumah di sana mudahnya bernilai puluhan juta. Belum lagi mahasiswa yang baru saja merintis usaha sendiri, bahkan orang-orang yang sudah setengah hidupnya berbisnis. Tidak banyak yang mampu membelinya. Jangan gunakan imajinasimu yang buruk untuk membayangkan duniaku. Bahkan jika seekor katak di dasar sumur mematahkan kepalanya, ia tidak dapat membayangkan betapa luasnya tanah atau betapa tingginya langit. Ye Feng memegang cangkir teh dan menyeruputnya. Sun Ke awalnya ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek pihak lain, tetapi dia tidak menyangka akan diejek seperti katak di dasar sumur. Dia hampir marah. Pada saat ini, Lin Qian yang berdiri di samping juga berbicara. Ye Feng mengatakan yang sebenarnya. Semua yang dia miliki sekarang, dia telah bekerja keras untuk itu. Sun Ke dan ketiga gadis lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Mereka awalnya mengira Ye Feng adalah pewaris generasi kedua yang kaya. Lagi pula, dia masih sangat muda, namun dia mampu membeli villa pemandangan Danau Zhongtian. Siapapun akan mengira itu dibeli dengan uang orang tuanya. Mereka tidak pernah menduga bahwa dia juga bekerja keras untuk mencapainya. Ini jauh melampaui imajinasi mereka. Ye Feng beberapa tahun lebih muda dari mereka. Apalagi dia adalah seorang pelajar. Dia benar-benar mampu membeli villa dengan pemandangan Danau Zhongtian dengan usahanya sendiri. Dia benar-benar seorang jenius bisnis. Kalau saja Lin Qian tidak mengatakannya sendiri, mereka pasti mengira dia sedang membual. Namun, berdasarkan pemahaman mereka terhadap Lin Qian, dia bukanlah tipe orang yang suka menyombongkan diri. Karena dia berkata begitu, pasti itu benar.
Ketiga gadis itu menatap Ye Feng dengan lebih tergila-gila. Dilihat dari penampilannya, mereka tidak sabar untuk menerkamnya sekarang juga. Lin Qianqian menatap Ye Feng tanpa daya. Orang ini beraksi lagi. Namun, dia harus mengakui bahwa kehidupan pria ini jelas-jelas curang. Dia memang mengatakannya dengan samar-samar, tetapi hal itu sudah mengejutkan mereka berempat sejauh ini. Jika dia memberitahu mereka bahwa Ye Feng tidak hanya menginap di Zhongtian Lakeview Villa. Dan dia menginap di villa paling mewah, villa nomor 1. Dia tidak hanya tinggal di villa nomor 1, tetapi dia juga memiliki lebih dari 10 villa Zhongtian Lakeview. Mereka mungkin begitu ketakutan hingga langsung mengompol di celana, bukan? Dia berpikir dengan bangga dalam hatinya. Tapi dia tidak tahu. Apa yang diketahuinya hanyalah puncak gunung es dari kekayaan Ye Feng yang sebenarnya. Atau lebih tepatnya, itu hanya setetes air di lautan. Kalau mereka memberitahunya bahwa Ye Feng adalah orang terkaya kelima di Zonghai, dia mungkin akan langsung mengompol, kan? Tentu saja ini sedikit mencurigakan. Ye Feng tidak ingin terlalu mencolok, memamerkan asetnya kepada semua orang. Dia hanya ingin menjadi orang biasa. Menjadi kaya dan berinteraksi dengan mereka. Wajah Sun Ke menjadi pucat. Dia ingin menekan kesombongan Ye Feng. Dia tidak menyangka badut itu adalah dirinya. Dia merasa kehilangan muka di hadapan Lin Qianqian. Dia hanya bisa mengganti topik. Qianqian, Tuan Kong seharusnya segera datang. Tuan Kong tidak sembarangan memberi muka. Hanya karena hubunganku dengannya baik, dia pasti tidak akan datang. Lin Qianqian langsung mengangguk. Aku tahu. Tuan Kong. Ye Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Kong yang mana? Lin Qianqian buru-buru menjelaskan, Master Kong ini adalah seorang ahli terkenal di dunia barang antik. Aku ingin menjadi muridnya. Ye Feng sedikit terkejut, kamu ingin bermain dengan barang antik. Lin Qianqian mengangguk. Biasanya aku mengoleksi beberapa barang, tapi aku selalu bermain-main. Kali ini, ku dengar dari Sun Ke bahwa dia kenal Master Kong, jadi aku berpikir untuk menjadikannya guruku. Sun Ke langsung menyombongkan diri, Master Kong memiliki status tinggi di dunia barang antik. Entah berapa banyak orang yang ingin menjadi muridnya. Namun, Master Kong sangat selektif dalam menerima murid. Jika bakat mereka tidak bagus, beliau tidak akan menerima mereka berapapun uang yang ditawarkan. Ye Feng tersenyum, lalu mengapa dia bersedia membuat pengecualian? Dia setuju datang kali ini karena aku, kata Sun Ke bangga. Tentu saja, apakah Master Kong akan menyukainya atau tidak akan bergantung pada penampilan Qianqian. Ye Feng menjadi semakin penasaran, siapa nama Master Kong ini? Lin Qianqian dan Sun Ke berbicara pada saat yang sama. Kong Liansheng. Bab 348 sudah berakhir sebelum dimulai. Ketika Ye Feng mendengar nama Kong Liansheng, ekspresinya menjadi aneh. Bahkan lawan yang kalah seperti dia bisa disebut Master. Sun Ke sedikit kesal saat melihat ekspresinya. Apa? Kamu juga kenal Master Kong? Ye Feng terbatuk datar, aku kenal dia, tapi aku tidak terlalu akrab dengannya. Tapi, aku cukup akrab dengan gurunya, Mei Donghai. Tanda seru tanda seru. Puff. Lin Qianqian yang sedang minum teh pun meludahkannya. Yang lainnya juga tercengang. Bukankah orang ini terlalu pandai berpura-pura? Master Kong sudah menjadi tokoh terkenal di dunia barang antik. Belum lagi gurunya, Mei Donghai. Itu pasti eksistensi seperti Gunung Tai dan Biduk. Dan Ye Feng benar-benar mengatakan bahwa dia mengenal Grand Master Mei. Bukankah ini terlalu konyol? Ekspresi Sun Ke tiba-tiba berubah jelek. Ye Feng, kau tak perlu bicara omong kosong hanya untuk menekanku, kan? Kau bilang kau kenal Grand Master Mei. Kau tak boleh menyombongkan diri seperti ini. Lin Qianqian ingin membela Ye Feng. Namun, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kali ini, bahkan dia merasa bahwa Ye Feng sedang membual untuk menyinggung Sun Ke. Dia hanya seorang mahasiswa. Bagaimana mungkin dia kenal orang-orang dari kalangan barang antik? Belum lagi eksistensinya setingkat Grand Master Mei. Itu tidak mungkin. Ketiga gadis lainnya juga merasa bahwa tindakan Ye Feng sedikit kekanak-kanakan. Seorang pria dewasa pertama-tama harus mengakui bahwa orang lain lebih kuat darinya. Dia berbohong untuk mendapatkan muka. Itu terlalu kekanak-kanakan. Ye Feng terlalu malas untuk menjelaskan apapun kepada mereka. Mengenal Mei Donghai bukanlah sesuatu yang layak dibanggakan. Sebaliknya, Mei Donghai lah yang seharusnya merasa terhormat mengenalnya. Tetapi dia tidak menjelaskannya, sehingga yang lain mengira dia berbohong. Sun Ke segera memanfaatkan kesempatan itu dan menegurnya dengan nada bicara orang yang berpengalaman, anak muda, berbohong bukanlah kebiasaan yang baik. Kamu harus berhati-hati di masa depan. Lin Qianqian dengan cepat mencoba meredakan kecanggungan, Ye Feng hanya bercanda, jangan dianggap serius. Sun Ke hendak melanjutkan ceramahnya. Pada saat ini, teleponnya tiba-tiba berdering. Ketika dia melihat ide penelepon, dia buru-buru mengangkat panggilan itu. Tuan Kong, Anda sudah sampai, kan? Baiklah, baiklah.
Saya akan keluar untuk menjemput Anda sekarang. Setelah menutup telepon, ia buru-buru memanggil Lin Qianqian, Tuan Kong telah tiba. Ayo kita keluar dan menyambutnya. Lin Qianqian buru-buru berdiri dan mengikutinya keluar. Ye Feng tidak bergerak. Ia masih menyesap tehnya perlahan. Setelah beberapa saat, dia mendengar langkah kaki mendekat. Tuan Kong, saya pesankan sepanci Biluocun untuk Anda. Anda pasti suka. Tidak perlu repot-repot. Aku akan mampir dulu. Aku masih harus menonton acara TV tentang penilaian harta karun nanti sore. Wah, mereka yang bisa berpartisipasi dalam program seperti ini pastilah para master terbaik di dunia barang antik. Master Kong memang luar biasa. Jangan bilang begitu. Sebenarnya, aku masih kurang dalam hal barang antik. Aku masih harus banyak belajar. Master Kong sungguh terlalu rendah hati. Kalau kamu saja punya banyak kekurangan, orang lain pun tak layak disebut-sebut. Keduanya mengobrol sambil berjalan memasuki ruang pribadi. Sun Ke melihat Ye Feng masih duduk di sana sambil minum teh dan sedikit kesal. Tuan Kong ada di sini. Kenapa Tuan tidak berdiri dan menyambutnya? Kasar sekali. Ye Feng hanya bisa meletakkan cangkir tehnya. Ia berdiri dan menatap Kong Liansheng. Selamat datang, Tuan Kong. Kong Liansheng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berpura-pura sombong. Saat dia melihat Ye Feng, matanya terbelalak. Dia pikir dia melihat sesuatu. Dia menggosok matanya. Tuan Ye, itu benar-benar Anda. Ketika orang-orang yang hadir mendengar perkataannya, mereka merasa seolah-olah tersambar petir. Tuan Ye, ini, apa yang terjadi? Sun Ke menatap Kong Liansheng dengan linglung. Tuan Kong, Anda, mengapa Anda memanggilnya Tuan Ye? Kong Liansheng menatap Ye Feng dengan hormat. Sebelumnya, karena ketidaktahuanku, aku memprovokasi Tuan Ye. Tuan Ye secara pribadi memberiku beberapa petunjuk. Baru saat itulah aku menyadari kesalahanku. Meskipun dia bukan tuanku, dia lebih seperti tuanku. Ketika semua orang mendengar penjelasannya, mereka semakin terkejut. Ye Feng secara pribadi membimbing Master Kong. Master Kong memiliki status tinggi di dunia barang antik. Orang seperti apa yang memenuhi syarat untuk membimbingnya? Lin Qianqian menatap Ye Feng dengan tercengang. Dia tidak dapat sadar kembali untuk waktu yang lama. Kong Liansheng menatap Sun Ke dengan sedih. Direktur Sun, ini salahmu. Sun Ke bertanya dengan hati-hati, ada apa? Kong Liansheng sedikit marah. Karena kau kenal guru seperti Tuan Ye, kenapa kau mengundangku ke sini? Apa kau mempermalukanku? Sun Ke tercengang. Mungkinkah? Apakah dia lebih jago barang antik daripada kamu? Kong Liansheng menatap Ye Feng dengan hormat. Dengan kultivasiku yang minim, aku bahkan tidak pantas membawa sepatunya. Beraninya aku menyebut diriku seorang master. Hal ini membuat semua orang yang hadir semakin tidak percaya. Untuk dapat membuat Master Kong mengatakan sesuatu seperti, bahkan tidak layak untuk membawa sepatunya. Lalu seberapa mengerikankah kekuatan Ye Feng? Kong Liansheng menangkupkan tangannya ke arah Ye Feng. Tuan Ye, jika aku tahu kau ada di sini, aku tidak akan berani berpura-pura menjadi Tuan, bahkan jika aku dipukuli sampai mati. Mohon maafkan aku. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan melotot ke arah Sun Ke. Dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Sun Ke berdiri terpaku di tanah. Pikirannya menjadi kosong. Apa yang sedang terjadi? Dia sudah kehilangan muka dalam duel dengan Ye Feng. Dia ingin menggunakan tangan Master Kong untuk merebut kembali sebuah kota. Dia tidak pernah menduga hal ini. Itu sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. Dia hanya ingin bersikap tenang di depan Lin Qianqian. Kenapa begitu sulit? Lin Qianqian juga tercengang. Dia sudah lama berhubungan dengan Ye Feng, dan dia merasa sudah mengenalnya dengan sangat baik. Namun, dia tidak menyangka dia akan memberinya kejutan sebesar itu. Atau lebih tepatnya, dia ketakutan. Ye Feng benar-benar tahu tentang barang antik. Bahkan Master Kong yang terkenal pun melarikan diri saat melihat Ye Feng. Seberapa mengerikankah itu? Ketiga gadis di sampingnya juga menatap Ye Feng dengan ekspresi tergila-gila. Ketika dia mengatakan bahwa dia mengenal Grandmaster Mei sebelumnya. Mereka mengira dia membual demi menjaga mukanya. Mereka bahkan merasa pihak lain terlalu kekanak-kanakan. Baru sekarang mereka tahu. Bukan karena dia kekanak-kanakan. Itu karena kekuatannya telah melampaui imajinasi mereka. Seperti yang dikatakan Ye Feng, seekor katak di dasar sumur tidak akan pernah bisa membayangkan seberapa luas tanah dan seberapa tinggi langit. Betapa menyedihkan dan menggelikan. Ye Feng merasa sedikit canggung dipandangi seperti monster. Jangan menatapku seperti itu. Sebenarnya, aku hanya orang biasa. Bab 349 Siapakah Anda? Lin Qianqian dan ketiga gadis itu menatap Ye Feng dengan tatapan aneh. Pria yang sangat muda, tampan, dan kaya. Itu sudah cukup menarik. Terlebih lagi, itu sangat berarti. Tanda seru tanda seru. Sun Ke yang berada di samping langsung menjadi cemas saat melihat hal ini.
Kamu saja sudah berpura-pura keren, jadi aku harus berpura-pura bagaimana? Memikirkan hal ini, dia langsung mencibir. Hehe, siapa yang tahu trik apa yang kamu gunakan untuk menipu Master Kong? Sebelum Ye Feng sempat bicara, Lin Qianqian mengerutkan kening. Ada apa denganmu? Bahkan Master Kong sendiri mengakui kekuatan Ye Feng. Apa kau tidak percaya? Sun Ke mencibir. Master Kong belajar di bawah bimbingan Master Mei Donghai dan telah mempelajari barang antik selama puluhan tahun. Bagaimana dengan dia? Sambil berbicara, ia menunjuk Ye Feng. Kamu baru berusia 20-an tahun ini. Bahkan jika dia sudah mempelajari barang antik sejak lahir, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Master Kong? Ye Feng menyesap tehnya. Apa yang ingin kau katakan? Sun Ke mencibir, apa yang kau dengar itu salah, tapi apa yang kau lihat itu benar. Kalau kau tidak membiarkanku melihat kekuatanmu dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak akan yakin. Ye Feng meletakkan cangkir tehnya dan meliriknya. Kau pikir kau siapa? Apa perlu kuyakinkan kau? Seringai di wajah Sun Ke semakin jelas. Kenapa? Apa kau takut? Ye Feng perlahan bersandar di kursi. Saya seorang pengusaha. Hal pertama yang perlu saya pertimbangkan adalah apakah biaya dan keuntungannya proporsional. Jika saya menunjukkan kekuatan saya, keuntungan apa yang bisa saya dapatkan? Sun Ke menggertakkan giginya. Dia mengeluarkan kotak perhiasan indah dari tasnya. Dia membuka kotak itu dan melihat cincin berlian di dalamnya. Berlian itu seukuran jari kelingking, dan bentuknya sangat indah. Mata keempat gadis itu berbinar. Gadis-gadis tidak memiliki penolakan sama sekali terhadap berlian. Sun Ke merasa senang sesaat sebelum dia menatap Ye Feng lagi. Cincin berlian ini terbuat dari berlian 9 karat. Berlian polos ini saja bernilai 1 juta. Dan cincin berlian ini dirancang langsung oleh Walker Aidela, perancang perhiasan ternama di negara ini. Nilainya setidaknya 2 kali lipat. Ketika gadis-gadis itu mendengar perkenalannya, mata mereka semakin berbinar. Ini benar-benar harta karun yang diimpikan setiap gadis. Ye Feng mengetuk jarinya di atas meja, jadi. Mata Sun Ke dipenuhi kegilaan. Asalkan kau bisa membuktikan bahwa kau punya kekuatan untuk melampaui Master Kong, cincin berlian ini akan jadi milikmu. Ketika gadis-gadis itu mendengar ini, mereka semua menampakkan ekspresi terkejut. Menggunakan cincin berlian senilai 2 juta sebagai taruhan. Sun Ke ini benar-benar gila. Ye Feng menatapnya dengan tenang, bagaimana jika aku tidak bisa membuktikannya? Bibir Sun Ke melengkung membentuk senyum. Kalau begitu, berikan aku villa pemandangan Danau Zongtian. Mendengar kata-katanya, Lin Qianqian dan yang lainnya mengutuknya karena tidak tahu malu. Villa dengan pemandangan Danau Zongtian akan menelan biaya sedikitnya puluhan juta. Anda ingin menukar cincin berlian seharga 2 juta dolar dengan rumah seharga 10 juta dolar. Hanya orang bodoh yang akan setuju. Pada saat ini, Ye Feng berkata dengan acuh tak acuh, tentu. Lin Qianqian cemas. Ye Feng, bagaimana kamu bisa setuju? Ye Feng perlahan berdiri. Karena ada yang memberiku uang, bagaimana mungkin aku menolaknya? Dengan itu, dia berdiri dan berjalan keluar dari ruangan pribadi itu. Lin Qianqian dan yang lainnya sangat penasaran dan segera mengikutinya. Kelompok itu segera tiba di area penjualan kedai teh. Ada berbagai macam daun teh dan peralatan minum teh. Lin Qianqian dan yang lainnya bahkan lebih bingung. Apa yang dia lakukan di sini? Mungkinkah dia ingin membeli daun teh? Ye Feng tidak menjelaskan lebih lanjut. Sebaliknya, ia segera mengaktifkan fungsi pemindaian mendalam sistem dan memindai tumpukan daun teh. Tak lama kemudian, ia menemukan kotak teh yang agak tua. Dia langsung bertanya kepada penjualnya, berapa harga sekotak teh ini? Penjual itu melihat ke arah yang ditunjuknya. Kotak teh puer ini adalah kotak teh tua yang baru saja kami beli. Teh ini telah disimpan selama lebih dari 10 tahun dan beratnya 357 gram. Teh ini dianggap berkualitas tinggi. Ye Feng dengan tidak sabar memotongnya, katakan saja padaku, berapa harganya? Penjual itu buru-buru memberikan harga. 1.800 yuan. Ye Feng membayar tanpa ragu. Setelah menerima kotak teh, dia segera kembali ke ruang pribadi. Lin Qianqian dan yang lainnya mengikutinya kembali dengan ekspresi tercengang. Sun Ke mencibir. Kenapa? Kau tidak akan menggunakan kotak teh puer ini untuk membodohiku, kan? Apa kau pikir aku bodoh? Ye Feng mengabaikannya. Sebaliknya, ia membuka kotak teh dan menuangkan kue teh di dalamnya. Beberapa di antara mereka melihat tindakannya dan menjadi semakin bingung. Dia membeli sekotak teh, tetapi malah menumpahkan kue tehnya. Mungkinkah kotak ini lebih berharga daripada daun teh? Tepat saat mereka bingung, Ye Feng dengan lembut membuka lapisan dalam kotak itu. Lalu, sebuah perangko sepanjang 1 inci terjatuh. Lin Qianqian dan yang lainnya membelalakkan mata mereka. Bukankah ini terlalu ajaib? Sebenarnya ada perangko yang disembunyikan di kotak teh itu. Bagaimana dia tahu? Sun Ke juga tercengang. Dia telah melihat seluruh proses itu dengan mata kepalanya sendiri.
Kotak teh ini memang dibeli oleh Ye Feng. Lagi pula, dialah yang menyarankan ujian kekuatan ini. Tidak ada kemungkinan untuk menempelkan perangko terlebih dahulu. Lalu bagaimana dia menemukan perangko di dalam kotak itu? Mungkinkah dia memiliki penglihatan sinar X? Hehe, memangnya kenapa kalau ada perangkonya? Jangan bilang perangko ini juga barang antik. Meskipun Sun Ke terkejut, dia tetap menolak mengakuinya. Lin Qianqian dan yang lainnya juga kagum dengan penglihatan Ye Feng. Namun, mereka juga merasa bahwa kata-kata Sun Ke masuk akal. Tidak ada seorang pun menulis surat saat ini, apalagi menggunakan perangko. Itu cuma perangko. Berapa harganya? Ye Feng memandangi perangko itu sejenak, saya memperkirakan perangko ini bernilai setidaknya beberapa juta. Puff, hahaha. Sun Ke langsung mengangkat kepalanya dan tertawa. Kau mau membunuhku? Satu perangko bisa bernilai jutaan. Kau melamun. Lin Qianqian dan yang lainnya juga merasa bahwa kata-kata Ye Feng tidak dapat diandalkan. Sebuah perangko paling-paling hanya bernilai beberapa sen saja. Bagaimana mungkin ada perangko yang bernilai jutaan? Saya tidak terlalu yakin dengan harga pastinya. Saya perlu bertanya kepada profesional. Ye Feng berkata sambil menelepon Chen Qiusan melalui panggilan video. Sun Ke terus mengejek, apa? Kau mencari seseorang untuk berakting bersama? Kalau begitu aku akan merepotkanmu untuk menemukan seseorang dengan kemampuan akting yang lebih baik. Jangan membuatnya penuh celah dan membuat kami tertawa terbahak-bahak. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia melihat seseorang muncul di telepon Ye Feng. Lalu, matanya langsung melebar seolah-olah dia melihat hantu. Chen Qiusan. Bab 350 Tuan Sun tidak akan membatalkan kontrak, bukan? Sun Ke menggeluti bisnis perhiasan. Meskipun bisnisnya tidak terlalu besar, ia sering pergi ke beberapa rumah lelang besar. Bukan untuk membeli sesuatu, tetapi terutama untuk memperluas wawasannya. Karena itu, ia tidak asing dengan Chen Qiusan, tokoh terkemuka di dunia lelang. Tanda seru tanda seru. Dia telah melihat Chen Qiusan dari jauh di rumah lelang Sotheby. Namun, karena perbedaan status yang besar di antara keduanya, dia tidak memenuhi syarat untuk mengenal mereka. Dia tidak menyangka Ye Feng bisa melakukan panggilan video dengan Chen Qiusan. Lin Qianqian dan yang lainnya tidak mengenal Chen Qiusan. Namun, saat melihat ekspresi Sun Ke seperti melihat hantu, mereka langsung penasaran. Apakah orang ini sangat kuat? Sun Ke tersadar kembali. Tuan Chen adalah manajer umum Sotheby's cabang Songhai. Bagaimana menurutmu? Lin Qianqian sedikit terkejut. Bagaimana kalau dibandingkan dengan Master Kong? Sun Ke menyeka keringat dinginnya. Master Kong sangat ahli dalam menilai, tetapi hanya terbatas pada generasi muda. Dalam hal koneksi dan status di dunia barang antik, beliau jauh lebih rendah daripada Tuan Chen. Keduanya sama sekali tidak setara. Bahkan gurunya, Grandmaster Mei, mungkin tidak sebaik Tuan Chen. Lin Qianqian dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Tuan Chen yang melakukan panggilan video kepada Ye Feng memiliki latar belakang yang begitu kuat. Pada saat yang sama, pertanyaan lain muncul dalam benak mereka. Bagaimana Ye Feng bisa mengenal orang yang begitu hebat? Saat itu, ia mendengar tawa Chen Qiusan yang riang. Kak Ye, kenapa tiba-tiba ingin melakukan panggilan video denganku? Jangan bilang kau merindukanku. Ye Feng langsung memutar matanya, sialan kau orang tua yang kasar, dan kau sangat jelek, kenapa aku harus merindukanmu? Aku tidak punya fetis seperti itu. Hahaha. Mendengar percakapan antara keduanya, beberapa dari mereka pun semakin tercengang. Mampu berbicara tanpa keraguan membuktikan bahwa hubungan mereka tidak biasa. Bahkan bisa dikatakan mereka sangat dekat. Bisa sedekat ini dengan Chen Qiusan, sosok berpengaruh di dunia barang antik. Apakah itu berarti Ye Feng benar-benar kuat? Sun Ke tiba-tiba mendapat firasat buruk. Baiklah, jangan bercanda. Kakak Chen, saya punya perangko di sini. Saya ingin kamu membantu saya melihatnya. Saudara Ye, apa kau sedang mengolok-olokku? Dengan penglihatanmu yang seperti ini, apa kau masih membutuhkan bantuanku? Apa kau tidak sedang memarahiku? Kalau begitu, bantu aku memperkirakan harganya, kata Ye Feng sambil mengarahkan kamera ke perangko itu. Chen Qiusan menyunggingkan senyum tidak setuju di wajahnya. Namun, saat dia melihat perangko itu, ekspresinya langsung berubah serius. Saudara Ye, perangko ini, bagaimana kamu mendapatkannya? Jangan khawatir tentang bagaimana aku mendapatkannya. Katakan saja, berapa harga perangko ini? Ye Feng tidak menjawab langsung. Ia malah bertanya. Chen Qiusan memintanya untuk memperbesar lagi dan menontonnya berulang kali dalam waktu lama. Baru kemudian dia menyeka keringat dinginnya. Perangko ini juga dikenal sebagai Black Pence. Ini adalah perangko pertama di dunia dan memiliki nilai koleksi yang tinggi. Sotheby's melelangnya lebih dari 1 dekade yang lalu, dan Black Pence itu terjual dengan harga selangit, yaitu 60 juta. Sekarang, saya perkirakan harganya setidaknya 100 juta.
Ketika semua orang mendengar perkenalan Chen Qiusan, mereka langsung tercengang. Ketika Ye Feng mengatakan bahwa perangko ini bernilai beberapa juta, mereka masih mengira pihak lain hanya omong kosong. Bagaimana bisa ada perangko semahal itu? Sekarang, Chen Qiusan mengatakan bahwa perangko ini bernilai lebih dari 100 juta yuan. Jumlahnya puluhan kali lipat dari yang dikatakan Ye Feng. Hal ini membuat mereka merasa seolah-olah tersambar petir. Perangko senilai 100 juta yuan. Itu sungguh mengerikan. Jika Chen Qiusan tidak mengatakan ini, mereka akan mengira dia gila. Namun pihak lainnya adalah manajer umum Sotheby's. Di dunia barang antik, ia juga memegang posisi penting. Dia tidak akan pernah mengucapkan omong kosong. Kalau begitu, apakah ini benar? Ye Feng benar-benar membeli barang antik senilai ratusan juta yuan. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Baiklah, Saudara Chen, saya tutup teleponnya. Ye Feng mengobrol dengan Chen Qiusan sebentar sebelum menutup telepon. Lalu, dia menatap Sun Ke. Bagaimana? Apa kau yakin? Sun Ke mengangguk dengan linglung. Aku yakin. Dia tidak bisa menerimanya. Siapakah yang bisa begitu saja mengetahui kebocoran yang begitu mengejutkan? Bahkan Kong Liansheng dan Mei Donghai tidak bisa melakukannya, kan? Lagi pula, ini bukan tempat seperti Antique Street. Sebaliknya, tempat itu ada di kedai teh. Tempat semacam ini tidak ada hubungannya dengan barang antik. Bahkan Ye Feng bisa mengumpulkan harta senilai 100 juta yuan di sini. Kekuatan ini begitu dahsyat hingga membuat rambut seseorang berdiri tegak. Ye Feng menyimpan stempel itu dan menatap Sun Ke lagi. Sekarang, bukankah seharusnya kau menghormati taruhanmu? Sun Ke sedikit tertegun. Cincin berlian itu sebenarnya dibuat khusus oleh seorang pelanggan terhormat dari tokonya. Butuh waktu lebih dari 2 bulan dan baru selesai hari ini. Dia baru saja akan menyerahkannya secara pribadi kepada tamu setelah dia selesai dengan urusan Lin Qianqian. Sebelumnya, karena Ye Feng telah mencuri perhatian beberapa kali, dia menjadi marah dan melampiaskannya untuk bertaruh. Sekarang, jika dia memberikan cincin berlian itu kepada Ye Feng, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada pelanggan? Tuan Ye, saya hanya bercanda tadi. Jangan dianggap serius. Tapi aku sudah menganggapnya serius. Kalau aku kalah tadi, aku pasti sudah memenuhi taruhan dan memberikan rumah itu padamu. Aku yakin Tuan Sun tidak akan melanggar kontrak, kan? Ye Feng menyela. Wajah Sun Ke langsung berubah pucat. Kalau orang lain, dia pasti sudah melanggar kontrak. Paling banter dia cuma buang muka saja. Tetapi orang yang duduk berhadapan dengannya adalah Ye Feng. Bahkan Kong Liansheng memanggilnya, Tuan Ye. Bahkan Chen Qiusan memanggilnya saudara. Dapat dilihat betapa luas jaringannya di dunia barang antik. Industri perhiasan dan industri barang antik memiliki banyak hubungan. Jika dia melanggar kontrak, apakah dia masih ingin hidup di masa depan? Memikirkan hal ini, dia tidak punya pilihan selain menyerahkan cincin berlian itu dengan wajah muram. Ye Feng tidak peduli dengan reaksinya. Setelah menerima kotak itu, dia segera mengeluarkan cincin berlian dan mengaguminya sejenak sebelum berbalik menatap Lin Qianqian. Apakah kamu menyukainya? Lin Qianqian mengangguk tanpa sadar. Ya. Ye Feng tidak berkata apa-apa lagi dan memasangkan cincin berlian itu di jarinya. Kalau kamu suka, aku akan memberikannya padamu. Lin Qianqian membelalakkan matanya karena tidak percaya. Dia. Cincin berlian. Ketiga gadis lainnya juga tercengang. Itu adalah cincin berlian senilai 2 juta yuan. Dia memberikannya begitu saja. Lagi pula, apakah orang ini tahu? Apa artinya memberi seorang gadis cincin berlian? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.